Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauqi Iksanul Amin, NIM 2019 1011 0311 281, yang akan menjelaskan tentang tugas UTS yang bertema tindak pidana terhadap nyawa. Oke, pertama, sistemasi KUHP. Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dimuat pada bab 19 dengan judul kejahatan terhadap nyawa orang, yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut, maka KUHP mengaturnya sebagai berikut. Pertama, kejahatan yang ditunjukkan terhadap jiwa manusia. Yang kedua, kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang baru atau baru dilahirkan. Yang ketiga, kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan. Dilihat dari segi kesengajaan atau dolus, maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas 1. Yang dilakukan dengan sengaja. 2. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat. Ketiga, yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. 4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh. 5. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat KUHP adalah sebagai berikut. 1. Pembunuhan pasal 338. 2. Pembunuhan dengan pemberatan pasal 339. 3. Pembunuhan berencana pasal 340. 4. Pembunuhan bayi oleh ibunya pasal 341. 5. Pembunuhan bayi berencana pasal 342. 6. Pembunuhan atas pemerintah yang bersangkutan pasal 344. 7. Memuju atau membantu orang agar bunuh diri pasal 345. 8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya pasal 346. 9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya pasal 347. 10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya pasal 348. 11. Dokter atau bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan pasal 349. Pada RUU KUHP tahun 1993 terhadap beberapa perubahan antara lain sebagai berikut. Unsur sengaja pada pembunuhan dihapuskan pada pasal 443. Pembunuhan berencana dihapuskan. Selain daripada itu, pada RUU KUHP 1993 tersebut, saksi yang terberat adalah hukuman penjara seumur hidup. Terhadap saksi-saksi yang dimuat pada KUHP maupun RUU KUHP yang akan datang, perlu dipertimbangkan dengan cermat sehingga penjatuhan hukuman atau pidana atau perumusan saksi benar-benar dirasakan masyarakat setimpal dengan kesalahannya. Terus kita akan menjelaskan tentang pembunuhan atau murder. Hal ini diatur oleh pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Unsur-unsur pembunuhan adalah barang siapa ada orang tertentu yang melakukannya dengan sengaja. Dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 jenis bentuk sengaja atau dolus, yakni sengaja sebagai maksud, yang kedua sengaja dengan keinsyafan pasti, yang ketiga sengaja dengan keinsyafan kemungkinan atau dolus eventualis, yang kelima menghilangkan nyawa orang lain. Sebagai pakar mempergunakan istilah merampas jiwa orang lain, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Perbuatan yang mana yang dapat merampas atau menghilangkan jiwa orang lain atau menimbulkan beberapa pendapat, yakni teori aequivalensi dari von Bury yang disebut juga teori conditio sine qua non yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat. Kedua, teori
adequate dari Van Kris yang juga disebut dengan teori keseimbangan, yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat. Yang ketiga, teori individualisme. Dari teori general dari Dr. T. Traeger yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut ialah yang menyebabkan, sedang menurut teori generalisasi berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut. Pada teks RUU KUHP 1993 masih menggunakan istilah merampas nyawa barang lain. Rumusan tersebut perlu mendapat perhatian karena dengan kata membunuh, persepsi masyarakat umum telah jelas. Kata murder pada The Lexicon Webster Dictionary dimuat artinya sebagai berikut. Seyoginya dimuat dalam rumusan pembunuhan, sebab jika membunuh tersebut dilakukan dengan tanpa melawan hukum, misalnya melaksanakan hukuman mati, maka hal tersebut bukan pembunuhan. Kata-kata menghilangkan nyawa orang lain atau merampas nyawa orang lain sudah saatnya dipikirkan untuk diganti dengan istilah yang lebih realistis. Yang kedua, kita akan membahas tentang pembunuhan dengan pemberatan. Hal ini diatur oleh pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Pembunuhan yang diikuti atau disertai atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pembuatan itu, atau jika tertangkap tangga untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada di dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Perbedaan dengan pembunuhan pasal 338 KUHP ialah diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan. Kata diikuti dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksud untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya, A hendak membunuh B, tapi karena B dikawal P, maka A lebih dahulu menembak B, baru kemudian membunuh B. Kata disertai dimaksudkan disertai kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain. Misalnya, C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya. Teks pasal 339 KUHP tersebut diambil alih oleh RUU KUHP 1993 dan tampaknya perumusannya tidak berubah, kecuali sanksinya yang memuat sanksi paling rendah, yakni 5 tahun. Ancaman hukuman saksi bagi pembunuhnya yang dilakukan dengan pemberatan tersebut perlu dikaji ulang secara semata dengan mendomani Pancasila, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang wajib tidak membenci sesama manusia, sehingga penilaian terhadap jiwa atau nyawa manusia tidak boleh lebih rendah nilainya dari harta atau kekayaan. Tampaknya akhir-akhir ini tendensi pengutamaan materi atau harta kekayaan semakin kuat, sehingga penilaian terhadap nyawa atau jiwa manusia memperlihatkan kecenderungan menurun. Hal yang demikian sudah saatnya diwaspadai. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pembunuhan berencana. Hal ini diatur oleh pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau dipenjara selama-lamanya 20 tahun. Pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut MFT pembunuhan pasal 340 diutarakan antara lain dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Mr. M. H. Tirtamidjaja mengutarakan direncanakan lebih dahulu antara lain sebagai berikut.
bahwa ada suatu jangka waktu sebagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan untuk berpikir dengan tenang. Yang keempat, kita akan membahas tentang pembunuhan bayi oleh ibunya. Hal ini diatur oleh pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Pasal ini oleh RUU KUHP 1993 diambil alih oleh pasal 444 pada penjelasan resmi. Antara lain diutarakan keadaan kejiwaan atau psikologis si wanita pada saat itu, maka suatu ancaman pidana yang lebih ringan adalah wajar. Tidaklah relevan di sini untuk membedakan apakah wanita itu sudah menikah atau kawin atau belum. Redaksi pasal ini mensyaratkan bahwa bayi yang dilahirkan haruslah dalam keadaan hidup. Untuk menentukan hal itu, wajib dimintakan visum dari yang berwenang. Apabila bayi itu dilahirkan dalam keadaan tidak bernyawa atau sudah mati, maka pasal 05 ayat 26 yang diterapkan. Pada penanganan kasus pembunuhan bayi oleh ibunya agar diarahkan oleh atau disubsidiarkan dengan pasal 181 KUHP. Hal ini perlu jika pada pemeriksaan persidangan ternyata bayi tersebut telah meninggal dalam kandungan. Yang kelima, kita akan membahas tentang pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana. Hal ini diatur oleh pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu, dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Pasal 342 KUHP dengan pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa pasal 342 KUHP telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut. Telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru lahir tidak memerlukan peralatan khusus, sehingga sangat rumit untuk memindahkan dengan pasal 341 KUHP, khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya. Hal ini yang dapat membuat dugaan bahwa RUU KUHP 1993 tidak memuat pasal 342 KUHP, bahwa kemungkinan terjadi pelanggaran pasal 342 KUHP masih tetap ada, dan jika dapat dibuktikan bahwa pembunuhan bayi tersebut dilakukan secara berencana, maka wajar jika diancam dengan hukuman yang lebih berat. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang tentang penghapusan pasal 342 KUHP. Sebaiknya pasal 341 dan pasal 342 dirumuskan dalam satu pasal yang terdiri dari ayat 1 dan ayat 2. Oke, yang keenam, kita akan membahas tentang pembunuhan atas permintaan sendiri. Hal ini diatur oleh pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Barang siapa yang menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Pasal 344 KUHP diambil alih oleh RUU KUHP 1993 pada pasal 445 ayat 19. Untuk jelasnya perlu diamati penjelasan resmi pada pasal 19 yang rumusannya sebagai berikut. Pasal ini hampir sama dengan pasal 344 KUHP lama. Pasal ini menunjukkan pada bentuk eutanasia aktif, tidak dirumuskan bentuk eutanasia pasif. Oleh karena dunia kedokteran dan masyarakat tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan antisosial. Meskipun ada kata-kata
atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. Namun perbuatan itu tetap diancam dengan pidana. Hal ini untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki. Misalnya oleh si pembuat justru diciptakan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan. Ancaman pidana di sini tidak ditunjukkan terhadap kehidupan seseorang, melainkan ditunjukkan terhadap penghormatan kepada kehidupan manusia pada umumnya. Meskipun dalam kondisi pasal ini orang tersebut sangatlah menderita baik secara fisik maupun secara rohani. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang penganjuran agar bunuh diri. Hal ini diatur oleh pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Kalau jadi orangnya bunuh diri. Pada RUU KUHP 1993, pasal ini diambil alih pada pasal 446 yang penjelasan resminya berbunyi sebagai berikut. Pasal ini hampir sama dengan pasal 345 KUHP lama. Diadakannya pasal ini berdasarkan pertimbangan terhadap penghormatan kehidupan manusia. Apabila orang yang didorong atau yang ditolong atau untuk bunuh diri itu tidak mati, maka yang mendorong atau menolong tidak kena ancaman pidana pasal ini. Dalam hubungan ini, perhatikan kata-kata pada akhir redaksi pasal ini. Kalau orang itu jadi bunuh diri, hal ini tidak dikenal ancaman pidana dalam pasal ini. Kalau orang itu tidak jadi bunuh diri, didasarkan atas pertimbangan bahwa bunuh diri bukanlah suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, percobaan yang berkaitan dengan kualifikasi pasal ini tidak diancam dengan pidana. Yang ke-8, kita akan membahas tentang pengukuran kandungan. Kata pengukuran kandungan adalah terjemahan dari kata abortus provocatur yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan membuat keguguran. Pengukuran kandungan diatur dalam KUHP oleh pasal-pasal 346, 347, 348, dan 349. Jika diamati pasal-pasal tersebut, maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 unsur atau faktor pada kasus pengukuran kandungan, yakni janin, yang kedua ibu yang mengandung, yang ketiga orang yang ketiga, yaitu yang terlibat pada pengukuran tersebut. Tujuan pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat arti janin sebagai berikut. 1. Bakal bayi atau masih di dalam kandungan. 2. Embrio setelah melebihi umur 2 bulan. Pengaturan KUHP mengenai pengukuran kandungan adalah sebagai berikut. A. Pengukuran kandungan oleh si ibu. Hal ini diatur oleh pasal 36 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Pada RUU KUHP 1993, pasal ini diambil alih oleh pasal 447 ayat 1. Penggunaan kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung. Hal ini diatur pasal 347 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Yang ketiga, pengukuran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya. Hal ini diatur oleh pasal 348 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. RUU KUHP 1993
mengambil alih pasal ini pada pasal 448. Perlu pula diperhatikan pasal-pasal 349 dan 350 KUHP yang membuat pemberatan hukuman. Pasal-pasal ini pun diambil alih oleh RUU KUHP 1993 pada pasal 446 dan pasal 450. Untuk jelasnya, perlu diperhatikan penjelasan resmi pasal-pasal tersebut yang bunyinya antara lain sebagai berikut. Pasal ini hampir sama dengan pasal 349 KUHP lama. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal 19 dan 19.06 diancam dengan pidana, maka seharusnya apabila dokter, bidan, atau juru obat yang melakukan atau membantu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu juga diancam dengan pidana, mengingat tujuan dan sifat pekerja atau profesi mereka demikian mulia. Wajarlah kalau ancaman pidana tersebut mereka dapat ditambah dengan sepertiga serta dapat dicabut hak mereka untuk berpraktek. Ancaman pasal ini tidak berlaku terhadap dokter yang melakukan abortus provokatus dengan pertimbangan medis. Pasal 450 19.08 350 KUHP. Pasal ini hampir sama dengan pasal 350 KUHP. Dasar hukum dari pasal ini pada dasarnya sama dengan maksud dan tujuan dari pasal 19. Bedanya yaitu tidak ditambah ancaman pidana dengan sepertiga, melainkan dicabut hak tertentu. Oke, demikian saya menjelaskan tentang hukuman pembunuhan terhadap nyawa. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.